Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Dwi Nurhanisa dari Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan diferensial order 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Puja Siti Balkis, SSI MPD. Nah, sebelum kita ke aplikasi persamaan diferensial order 2, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu persamaan diferensial order 2. Nah, persamaan diferensial order 2 ini adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya itu adalah pangkat 2. Nah, bentuk umumnya ini adalah sebagai berikut. Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y itu sama dengan R kali X. Nah, pada persamaan diferensial order 2 ini itu bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah persamaan diferensial biasa order 2 homogen, dan yang kedua adalah persamaan diferensial biasa order 2 non homogen. Nah, supaya lebih tahu, kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari kedua metode ini. Yang pertama itu adalah persamaan diferensial order 2 homogen. Nah, persamaan diferensial order 2 homogen ini bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY itu sama dengan R kali X. Dengan A dan B-nya itu merupakan konstanta sembarang. Nah, untuk persamaan diferensial order 2 homogen ini, Rx-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu persamaan diferensial order 2 non homogen. Nah, bentuk umumnya sama seperti sebelumnya, yaitu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan R kali X. Yang membedakan persamaan diferensial order 2 non homogen dan homogen ini adalah terletak di Rx-nya. Kalau di homogen ini Rx-nya itu sama dengan 0, sedangkan di non-homogen Rx-nya itu tidak sama dengan 0. Sehingga rumusnya itu adalah Y sama dengan YH ditambah YP. YH ini adalah homogen dan YP ini adalah non-homogen. Baik, setelah mengenal tentang persamaan diferensial order 2, kita lanjut sekarang ke aplikasi persamaan diferensial order 2 pada bidang fisika. Nah, untuk fokusnya kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik pada bidang fisika ya. Nah, pada rangkaian listrik ini ada dua, yaitu rangkaian listrik LC, seri, dan rangkaian listrik RLC. Nah, rangkaian listrik ini dapat dimodelkan ke dalam persamaan diferensial dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, hukum 2 Kirchhoff, yaitu tentang tegangan, yang mana jumlah tegangan atau sigma dari keseluruhan tegangan itu dalam suatu loop tertutup jumlahnya adalah 0. Yang kedua, yaitu tegangan pada resistor VR. Nah, tegangan pada resistor VR ini sebanding dengan arus yang melewatinya. Dengan rumusnya yaitu VR sama dengan I kali R. Yang ketiga yaitu tegangan pada kapasitor sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitor atau Q kecil. Nah, bisa dirumuskan VC sama dengan 1/C dikali Q. Dan yang terakhir yaitu tegangan pada indikator. Nah, tegangan pada indikator ini sebanding dengan laju perubahan arus dalam satuan waktu, atau dirumuskan menjadi VL sama dengan L dikali DL per DT. Nah, pada rangkaian LC seri, rangkaian LC ini adalah sebagai berikut ya gambarnya. Ada L yaitu lilitan dan C sebagai kapasitornya. Ini adalah suatu baterai. Nah, rangkaian LC seri dengan baterai E-volt ini dengan hukum Kirchhoff dapat didapatkan
persamaan sebagai berikut. VL tambah VC sama dengan E, yang mana VL ini adalah tegangan pada indikator L, yang rumusnya adalah L dR per dt. Dan VC ini adalah tegangan pada kapasitor C, yang rumusnya itu adalah 1 per C dikali integral dari I kali dt. Nah, dengan I pada arus, sehingga L D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C kali I sama dengan dE per dt. Nah, jika dinyatakan dalam muatan Q, sehingga L D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali Q itu sama dengan E. Nah, selain rangkaian LC seri, ada juga rangkaian RLC seri. Gambarnya sebagai berikut, ada R, ada L, dan ada C. Dan ini adalah baterai dengan E-volt. Nah, rangkaian RLC seri dengan hukum Kirchhoff ini didapatkan persamaan sebagai berikut. VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E. Dengan VR ini adalah tegangan pada resistor R dengan rumus R dikali I. Nah, untuk VL dan VC-nya itu sama seperti di rangkaian LC. Nah, dengan I pada arus, sehingga L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dikali DI per dt ditambah 1 per C dikali I sama dengan DE per dt. Nah, sedangkan jika dinyatakan dalam muatan Q, sehingga L D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dikali dQ per dt ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Nah, supaya lebih paham, yuk kita kerjakan contoh soal yang ada. Nah, saya di sini menyiapkan satu contoh soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, diberikan rangkaian RLC seri berikut. Tentukan pada kapasitor FC jika tegangan sumber adalah VS sama dengan 3 cos T dan syarat batas VC 0 sama dengan 0 dan V aksen C 0 itu sama dengan 1. Dengan R-nya di sini adalah 10 ohm dan L-nya ini adalah 0,2 Hz dan C-nya ini adalah 0,01 Farad. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita ingat VS-nya itu rumusnya adalah VR ditambah VL ditambah VC. VR ini I kali R ditambah L dikali DI per dt ditambah VC. Nah, kita belum tahu rumus arus pada kapasitornya berapa. Kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu I sama dengan C dV per dt. Dan setelah kita dapat rumus I ini, disubstitusikan ke persamaan yang di atas menjadi VS sama dengan C dVC per dt, dt kali R ditambah L dC dV per dt ditambah VC. Nah, selanjutnya susun ulang hasil dari yang tadi sehingga menjadi LC dikali D kuadrat VC sama dengan DT kuadrat ditambah RC dikali VC per DT ditambah VC sama dengan VS. Nah, langsung kita substitusikan konstanta yang sudah diketahui di soal. Nah, L-nya itu diketahui 0,002 Farad. Maaf, maksud saya ohm. 0,02 dikali D kuadrat VC per DT kuadrat ditambah R-nya itu adalah 0,1 dVC per DT ditambah VC sama dengan VS-nya 3 cos T. Nah, semua ruas kita kalikan dengan 500 agar angkanya pun lebih bagus, tidak ada koma-komanya. Menjadi D kuadrat VC per DT kuadrat ditambah 50 dikali dVC per dt tambah 500 VC sama dengan 1500 cos T. Nah, dengan solusi homogen persamaan ini adalah R kuadrat ditambah 50R ditambah 500 sama dengan 0. R1 nya itu min 13,6 dan R2 nya itu didapat 36,2. Nah, dengan VU nya itu sama dengan CIE pangkat negatif 13,6 dikali T ditambah C2E pangkat negatif 36,2 T. Nah, solusi partikularnya itu dimisalkan dengan VP. VP itu sama dengan A sin T ditambah B cos T.
Sehingga V aksen P-nya itu menjadi A cos T dikurangi B sin T. Kalau V double aksen P-nya itu menjadi min A sin T dikurangi B cos T. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan semula. Min A sin T, min B cos T ditambah 50A cos T dikurangi 50B sin T ditambah 500A sin T ditambah 500B cos T itu sama dengan 1500 cos T. Nah, samakan semua sukunya itu sin 500A dikurangi 50B sama dengan 0, sehingga B itu adalah 10A. Nah, sekarang samakan suku kosnya disatu ruaskan. 50A ditambah 500B sama dengan 1500. 1500 itu sama dengan A sama dengan 0,297, sehingga B itu didapat 2,97. Nah, solusi partikular Vp-nya itu menjadi 0,297 sin T ditambah 2,97 cos T, yang mana solusi totalnya menjadi Vc sama dengan Vu ditambah Vp sama dengan C1 E pangkat negatif 13,6 T ditambah C2E pangkat negatif 36,2 T ditambah 0,297 sin T ditambah 2,97 cos T. Nah, untuk mencari C1 dan C2 nya itu dengan syarat batas yang tadi yang diketahui di soalnya, yaitu V0 sama dengan 0 dan V aksen 0 nya itu sama dengan 1, sehingga setelah itu bisa didapat hasilnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.